Nah, halo Dek. Weh, Dit. Akhirnya connect lagi nih gue. Gila, ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Kita Ketemu masih lagi. Zoom ya ini ya. Kita masih belum bisa ketemu. Masih Zoom, masih belum bisa Masih ketemu. bisa. Setelah terakhir 2 minggu lalu ya, kita 2 minggu Zoom lalu. ngobrol-ngobrol. Oke. Sekarang kita balik lagi di mana, Dit? Di Ormas. Ormas. Apa tuh Oke. Ormas? Ormas itu adalah orang muda angkat Tat suara. suara. Nah, kita mau mengangkat suara apa nih? Ya, kalau hari ini sih kita ngobrol-ngobrol sebenarnya lebih ke arah obrolan santai aja. Obrolan santai. Antara anak muda. Kita Anak hari muda. ini pengen ngomongin soal Valentine nih. Iya, tentang Valentine. Gue udah ngajak lu pakai baju pink tapi lu nggak mau. Ya, gimana ya? Gue nggak ada baju pink. Masa sih nggak ada baju pink? Nggak pantas soalnya, makanya gue kalau beli tuh nggak pernah yang maksudnya yang beli yang pantas saya lah sama gue gitu maksud Iya. gue. Tapi yang penting hatinya tetap penuh kasih sayang nggak? Penuh kasih sayang Penuh itu kasih kan sayang. tidak berarti pink juga. Keren, keren. Oke. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang Valentine's. Kita mau ngundang siapa nih di hari ini? Kita mengundang teman-teman kita di Orang Muda Katolik dan ya kita mau ngobrol-ngobrol aja gimana sih Valentine menurut mereka. Terus ya uniknya kan kita tahun ini Valentine-nya pandemi juga kan. Iya, bener sih. Ya kira Jadi nggak mereka tuh bisa. gimana tuh yang misalnya mereka masih punya pasangan, ya kan? Gimana Valentine-nya di saat pandemi begini? Ya mungkin biasanya dinner, apakah bisa dinner? Iya, kan tempatnya tutup jam 7. Jadi Atau mungkin kayak apa tuh yang kemarin yang lu bilang Zoom makan bareng? Zoom makan bareng ya, itu juga Iya, bisa tuh. gitu. Ya Kan kan? bisa juga kayak gitu. Oke, kita coba nanti tanya kepada teman-teman OMK-OMK itu ada dari beberapa kategorial dan juga beberapa wilayah. Sebetulnya mereka tuh ngapain sih di hari Valentine's ini gitu kan. Kemudian Benar. menurut mereka Valentine's itu apa? Ya nggak? Nah, mending kita langsung undang aja tuh teman-teman OMK yang lain. Nanti kalau gue yang Oke. cerita, jadi kita lagi berdua kan? Iya, jadi Iya, lu lagi mending kita, mending langsung aja kali ya. oke kita langsung aja undang ya. Halo Jess. Hai. Senyum-senyum baik. Hai. Halo. Thank you nih udah nyempetin. Hai, Robin. Ada Dea, Dit. Ih, Dede. Ini siapa, Dek? Ini siapa, Dek? Nah, Dek, kedatangan tamu yang paling spesial nih kita, Dek. Halo, Adit. Halo. Halo, Jack. Wah, gila. Ini temen lama gue nih. Di Misinar gue pertama kenal. Coba perkenalkan dulu dong, nama lu siapa nih? Nama gua Jack. Nama gue Jesslyn. Halo semua, nama gue Adrian. Nama gue Rose. Nama gue Calvin. Nama saya Dea. Nama gue Renus Yoko. Halo semuanya, nama gue Elsa Kartika Wikarsa, biasa dipanggil Elsa. Umur gue ya 22. Terus apalagi tadi? Status. Udahlah, nggak usah lama-lama lah. Ya, in a relationship gitu. Terus Kalau mikir berarti dari sesuatu. aduh. Enggak, tadi lagi mikir ngomongnya apa ya gitu. Iya, pokoknya ada pacar, aktif di OMK, kategorial di PD sih. Gue umur 27, sekarang aktif di KKMK. Oke, mungkin KKMK bisa jelasin dikit. Komunitas Karyawan Muda Katolik. Jadi untuk teman-teman yang usianya sekitar 25 tahun dan udah bekerja. Iya, karyawan ya, jelas harus sudah kerja ya. Ya. Status tadi ketinggalan statusnya. Pelajar. Nggak bisa. Lu kayak nggak sabar banget sih, status gitu. Iya, kan kita harus tahu kan. Ada lah, ada. Udah official belum? Lo kayak pengen tahu kan sih. Udah, cuman mungkin lo nggak tahu, Dit. Udah official. Umur 28. Status gue sekarang mencintai. Siapakah itu? Ada deh. Gue aktifnya paling di pusat, sekarang di seksi kepemudaan. Umur gue 22. Status gue karyawan swasta. Aktif di Antioquia Gading. Oke. Lu karyawan di mana, Darus? Di sebuah agensi di Jakarta Barat. Agensi apa? Agen Oli juga ada, Agen Oli. Tadi lu single apa in relationship? Kebetulan single nih. Umur 26.
26. Status single in a relationship. Oh, Gimana tuh jadi single in a relationship? Ya maksudnya status KTP kan lajang gitu. oh lajang. Tapi lo punya pacar. Ya, Umur tahun ini, Pak. Tahun ini enggak lah. Gue masih 27. Oh, lo masih 27 deh. Masih 27. Sudah 7. Udah married tadi ya? Udah Wih, dong. langsung ditunjukin. Sosok ini rambut langsung ditunjukin. Gue umur 28. Gue aktif di Antioch juga aktif, di seksi kepemudaan gue juga aktif. Bujang. Bujang tapi ada yang udah ada yang punya hati lu belum? Ada. Gua aktif di OMK Paulus sama umur gua 20. Statusnya jomblo bahagia gua. Oh, menurut siapa nih? Jesselyn. Kasih sayang itu apa sih? Cinta itu apa sih? Kalau maknanya untuk Jesselyn sendiri apa nih? Suatu perasaan, let's say something emosi ya, yang kita berikan ke orang lain tanpa mengharapkan kembali. Oke, jadi tulus gitu ya. Gitu. Kasih sayang itu maknanya adalah kita tuh memang harus hidup dengan penuh kasih sayang gitu. Karena kasih sayang itu yang membuat dunia ini menjadi lebih baik, men. Karena sekarang nih dunia ini bukan kekurangan orang yang cerdas gitu, tapi kekurangan orang yang memiliki kasih gitu. Benar. Orang cerdas mah udah banyak ya. Jadi kasih itu sangat fundamental, teman-teman. Benar. Jadi lu orang yang punya kasih sayang bukan? Oh jelas. Oh jelas. Tentu. Makna kasih sayang itu buat gue apa ya? Penerimaan, kayak bisa menerima gitu loh, kekurangannya, kelebihannya, bisa terima kualitinya. Menurut lo ini kasih sayang itu apa sih, Vin? Ya perasaan yang lu berikan ke seseorang sih. Ada spesifik orangnya siapa atau gimana gitu nggak? Ya universal sih menurut gua. Siapapun yang kira-kira yang lu sayang ya, lu pasti memberikan kasih sayang ke dia. Berarti itu luas banget ya, bisa ke pasangan lo, bisa ke mungkin orang tua, ke keluarga. Iya, pasti. Kasih sayang itu ketika ketika kita mau memberikan sesuatu untuk orang lain atau menyayangi orang lain tapi tidak mengharapkan imbalan tanpa pamrih. Itu. Jadi setulus-tulusnya gitu ya? Setulus-tulusnya. Keren. Ini berarti lo udah sangat tulus dengan suami ya? Suami, cinta. Tulus dong, harus dong. Tulus. Dimulainya dengan itu dulu. Justru dari situ baru kita bisa yakin apakah benar-benar kita sayang sama orang ini dan kita memberikan kasih sayang yang benar atau enggak gitu sih. Tapi lu udah yakin dong mestinya sama suami lu, masa belum? Iyalah, kalau gue nggak yakin gimana gue kawinin ya kan? Menurut lu makna kasih sayang itu apa sih? Lebih kayak kayak love language gitu nggak sih? Jadi kayak memberikan, ya misalkan memberikan dia act of service atau memberikan dia touching atau memberikan dia apa ya lagi kayak sometimes ada quality time. Material quality time, benar. Jadi ada kayak juga give gitu kan. Nah, lu memberikan sesuatu effort lu ke dia gitu loh. Apa ya, kayak kasih sayang adalah ketika lu rela melakukan apapun buat orang atau sesuatu yang lu sayang itu. Juga kayak istilahnya segala yang baik lah pastinya lu mau terjadi sama seseorang atau sesuatu itu. Jadi kayak selfless act itu menurut gua gitu. Makna kasih sayang buat gua di mana lu bisa memberikan rasa sayang lu, rasa cinta lu ke semua orang. Mungkin orang-orang terdekat lu sih. Lebih ke arah sana. Tuh, gitu deh. Jadi nggak cuma buat pacar. Iya. Oke. Cuman kan Valentine lebih hype-nya sebenarnya kalau ada pasangan gitu loh. Tadi gue pengen bilang sih sebenarnya, ya itu mah jawabannya jomblo mah kayak gitu ya buat semua orang, bukan punya pacar aja. Makanya gue ngomong kayak gitu. Lu pengen mendedikasikan Valentine's Day lu untuk siapa tahun ini? Banyak ya. Banyak. Ke diri sendiri iya, ke pacar juga iya, orang tua, keluarga,
ya semua orang yang bisa diberikan, why not? Tentunya buat semua orang yang gue kasihi dong. Oh, Karena menurut gue kasih sayang tuh universal, jadi nggak bisa dibatasin cuma untuk satu orang gitu ya. Kadang bahkan kasih sayang kita tuh bukan cuma untuk ke wujud manusia gitu loh. Bisa saja hewan Ini peliharaan. kok jadi serem nih, jangan dia bikin sekte apa gitu deh. Mungkin yang paling gue cintai banget adalah gue harus mencintai diri gue sendiri dulu, men. Keren. Gue bisa mencintai diri orang lain gitu loh. Ini keren nih. Iya. Nih. Jadi Valentine sendiri lu buat diri lu sendiri? Buat diri gue, nanti gue akan menyalurkan ke orang-orang. Semuanya yang tadi gue bilang gitu. Orang tua gue, teman-teman gue, pasangan gue gitu loh. Valentine ini tujuan lo ke siapa nih? Mungkin ada ya siapa Valentine lo sih? Valentine kan nggak harus pasangan. Iya, bisa ke siapa aja. Bisa ke orang tua, adik, atau hewan peliharaan ya bisa juga. Valentine tahun ini belum tahu siapa ya. Belum tahu guys. Buat temen nggak ada emang? Temen belum sih. Atau enggak lu kirim coklat aja ke gua? Kalau daripada lu bingung. Mending lu yang kirim deh, gimana? Loh, enggak kan kalau Valentine yang kirim coklat kan cewek ya, Dit ya? Emang konsepnya gitu ya? Yang gue tahu begitu. Tahun ini lo bakal memberikan Valentine's Day lo untuk siapa, Vin? Ke siapa? Ke keluarga sih, karena lagi PSBB. Ke keluarga kan lagi nggak bisa mana-mana ya? Yang pasti kan buat pasangan gue lah ya. Tapi di luar itu ngerasanya mungkin lebih buat keluarga ya, orang tua terutama. Gitu. Buat keluarga. Terus jadi plan lo sama suami mau ngapain? Aduh, justru gue tuh udah nggak ada ngeplan kayak gitu sih. Zaman-zaman dulu ya masih bahkan maksudnya sebelum gue kenal sama dia pun kalau kayak maksudnya yang kita semua tahu tipikal Valentine tuh ngapain sih? Kayak pasti kan beliin hadiah-hadiah yang lucu or bikinin DIY hadiah yang lucu-lucu kayak misalkan buku, scrapbook terus ditulis-tulisin gitu-gitu. Ya kalau lockdown total sih ya udahlah ya di rumah aja. Di rumah aja lah gitu. Karena kan juga nggak bisa keluar juga, mau kemana-mana juga nggak bisa. Cuman kalau misalkan emang nggak lockdown ya paling kayak sekedar quality time. Jadi kayak ya gue pergi bersama si doi gitu kan. Menurut gue tuh ya Valentine cuman kayak si harinya doang kali ya. Kadang mungkin lu sayang sama orang tapi lu lupa gitu. Tapi ketika ada Valentine ini kayak oh iya gue inget gue udah sayang sama seorang nih, gue kayak perhatiin sama seorang nih gitu. Kan itu hari selebrasi hari kasih sayang gitu kan. Hari kasih sayang. Biasanya tuh kalau ke keluarga biasanya kayak misal contohnya bokap gue kasih bunga ke nyokap gue, terus kayak biasanya adik gue yang paling kecil yang masih kecil banget itu dia suka bikin kayak love letter gitu buat kakak-kakaknya gitu-gitu deh pokoknya. Terus kalau untuk ke pacar ya biasanya gue kayak kasih kado aja gitu. Lo lebih pilih spend waktu Valentine lo sama keluarga atau sama pacar? Aduh. Iya itu diatur dong waktunya. Masih belum tahu sih gue, kayak ya let it flow aja biasanya. Oh, jadi itu bisa ke orang tua lu, bisa ke keluarga lu, cici lu. Ke gebetan juga bisa kan? Oh, berarti lu ada gebetan. Ke gebetan juga bisa. Lu sok-sok merana jomblo. Ternyata lu ada gebetan. Gue jengkel juga nih. Untuk sekarang gue masih belum ada gebetan, tapi kalau tiba-tiba besok tiba-tiba gue kenal bisa jadi gebetan kan why not gitu loh. Lo kira-kira punya pengalaman yang ini nggak sih? Pengalaman yang menarik gitu? Menarik atau pengalaman yang lucu gitu sama orang-orang yang dicintai gitu? Yang absurd paling mungkin tahun lalu ya. Gue paper shredder, foto, dan surat-surat dari mantan. Wih. Menurut gue semua pengalaman tuh indah sih. Okay. Jadi gue menganggap bahwa semua pengalaman yang terjadi di hidup gue dan pengalaman gue seputar tentang Valentine atau hari kasih sayang gitu ya,
menurut gue sih semua pengalaman yang indah gitu loh. Ya, karena menurut gue kalau itu kan hal yang personal yang karena itu udah saatnya move on, buat apa disimpan lagi. Dan kebetulan karena itu bentuknya surat dan foto, ya kalau gue buang ada muka gue gitu kan, kalau disimpan ada muka dia gitu ya. Serba salah ya. Biar adil, gue paper shredder lah semuanya. Nah, kebetulan gue paper shredder di kantor bokap gue gitu kan. Makin hancur ya. Gue ngeliat semuanya gitu, gue paper shredderin. Dan kebetulan itu jatuhnya pas tanggal 14 Februari. Kan lu pernah nggak punya pengalaman terlucu atau terindah Valentine's Day? Valentine's itu dirayainnya paling kayak cuma ya udah makan bareng aja kayak hari-hari pada umumnya. Karena menurut gue dan siapapun pasangan gue waktu itu, hari kasih sayang itu nggak harus cuma Valentine doang, tapi harus selalu gitu. Enggak ya, biasa aja gue sih. Soalnya gue nggak gitu, maksudnya gue orangnya nggak gitu menganggap ada hari yang spesial gimana gitu. Jadi menurut gue sih sama aja. Even di hari ulang tahun pun menurut gue biasa aja gitu. Ketika dia mau lamar gue, itu kondisinya juga nggak banget, tapi ternyata memorable. Dimana kondisinya gue pulang kerjanya kemalaman, karena kan gue tiap hari lembur. Tadinya dia mau ngajak makan-makan cantik gitu, tapi gue nggak. Tapi gue kemalaman, akhirnya kita makan KFC, lu bayangin. Lu punya pengalaman menarik gak sih? Mungkin ke pacar lu atau ke orang tua lu? Jadi, iya sih, gue ingat sih, gue ada waktu itu gue ke mantan. Jadi waktu itu Valentine, gue itu ngirimin bunga, tapi kayak surprise lah gitu. Nggak gue kasih tahu. Dan gue ngirim ucapannya tuh, biasanya orang ngirimin ucapan kan pakai kartu. Ini gue by email. Jadi gue kayak by email kayak Happy Valentine's Day, bla bla bla. Terus ya gue kasih dia bunganya juga surprise lah gitu. Jadi kayak gue kasih terus resepsionisnya taruh di meja dia lah. Terus dia kayak kaget, terus gue email, dia gue cek email, dia kaget, waduh. Pas sebelum berangkat dia nervous banget, jadi dia nabrak, ya gue bete dong. Ya udah tuh sepanjang makan juga gue sungut banget, muka gue tekuk abis-abisan. Terus begitu. Kok banyak banget sih itu muka lu, wah. Yang paling tidak terlupakan ini sih pas gue ke gue kuliah waktu itu sempat exchange ke Taiwan kan, terus dia samperin, jadi kayak sempat seminggu waktu itu dia samperin gitu, jadi kayak happy aja gitu loh, kayak kita udah nggak ketemu sekitar 3 bulanan gitu waktu itu, terus kayak di bulan keempat itu dia datang buat waktu itu ulang tahun ya, kamu dia juga ulang tahun, jadi kayak istilahnya momennya tuh dapat banget gitu kan. Tuh abis itu ya malah gue juga di engage ya pas lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ketika gue juga udah mereda gitu ya, tiba-tiba dia melamar di mobil, dan itu juga kondisinya nggak banget, maksudnya ya gitu deh, nggak banget lah, gimana sih? Tuh itu pulang sekolah, gue alasannya ada acara, biasalah basa-basi gue bilang ada acara nih, nggak bisa lama-lama, lagi main ke rumah pulang sekolah, terus gue anterin, terus dengan santainya abis gue anterin gue ambil kue ke mall, terus langsung gue kasih surprise aja, datengin ke apartemennya gitu. Ya. Lo kira-kira mau nyampein apa nih buat orang-orang yang lu sayangin? Buat yang orang-orang sayangin, gue menyampaikan ya kalau gue tuh emang sayang sama mereka semua. Gue akan take care sama mereka semua. Gue akan lebih memperhatikan mereka semua. Akan lebih apa lagi ya? Lebih care, lebih perhati, lebih menyayangi, lebih cinta ya kamu gini ya. Lebih memberikan waktu lagi. Kita tahu 2020 itu cukup berat untuk mayoritas orang, di mana kita semua pribadi-pribadi ini kita masih bisa survive sampai 2021. It means that menurut gue kita pun udah sayang sama diri kita sendiri, kita bisa ngelaluin semua itu. Terus untuk semua orang yang lain, even tanpa Valentine pun, ya I still thankful and grateful for all of them. BTW lo ada yang mau disampaikan nggak nih, Yan? Buat mungkin orang-orang yang lu cintai itu. Yang mau disampaikan, gue benar-benar menyayangi kalian guys. Kalian sangat berarti di hidup gue.
buat orang-orang yang gue sayang, kalau Rose bilang sayang ke kalian, percayalah karena itu benar-benar dari hati dan bukan bercanda. Kalau kita bilang sayang berarti beneran sayang. Oke. Gila. Ya, gue sayang keluarga gue, mama papa gue, cici koko gue, teman-teman gue, pacar gue, ya gue sayang semuanya sih intinya. Dan ya mungkin dengan kondisi kayak gini yang penting semuanya sehat sih. Iya. Mungkin dengan lo tidak kemana-mana, lo menjaga diri, mungkin wujud kasih sayang di saat Valentine ini kali ya? Ya mungkin salah satunya ya. Yang mau lo sampein ke suami lo terkait dengan Valentine, dengan kasih sayang atau apapun itu? Terima kasih lah sudah sabar menghadapi gue di perkawinan yang umurnya masih seumur jagung ini. Terima kasihlah dia. Sampai hari ini gue sih merasa dia tidak seperti suami-suami pada umumnya yang maunya dilayanin doang. Dia tuh mau membantu gue beresin rumah. Kayak hari ini aja gue sama dia beres rumahnya bareng-bareng gitu. Dan setiap hari ngelakuin hal yang sama bareng-bareng. Jadi dianya juga nggak ngeluh kayak, "Dek, beresin ini dong." Dia nggak serta-merta cuma nyuruh doang, tapi dia juga mau lakuin gitu sih. Itu yang mau gue terima kasih. Karena menurut gue nggak semua suami kayak gitu. Karena ketika gue ngobrol sama teman-teman gue yang udah menikah pun, di situ gue ngerasa kayak, okay, I'm lucky. Thank you, udah selalu ada. Jangan geli ya lu sama gue. Kamu selalu berusaha buat kayak selalu berusaha buat memperbaiki situasi, mau seburuk apapun pasti kamu selalu coba buat pertahanin gitu. So thank you udah ada di sini gitu loh sampai sekarang. Ya, gue sayang mereka. Gue berharap gue bisa memberikan kasih sayangnya nggak cuma di Valentine's doang sih. Karena sebenarnya kan harusnya tiap hari adalah hari kasih sayang, tiap hari. Jadi harusnya gue bisa memberikan itu bukan cuma pas Valentine, tapi gue bisa memberikan kasih sayang, perhatiannya seterusnya gitu loh. Oke deh, itu dia obrolan dengan teman-teman muda kita. Seru ya hari ini. Tentang Valentine's Day. Itu tadi banyak banget ya, ada yang single, ada yang double, ya kan? Double maksudnya gimana tuh? Maksudnya ada yang udah punya pasangan maksudnya. Udah punya pasangan, sama bahkan ada yang LDR ya tadi ya? Sempat LDR. LDR, benar. Married. Ada yang sama pasangannya juga tadi. Iya tadi ya, si Elsa sama Larry ya. Anak-anak muda kita ini punya cara untuk mewujudkan kasih sayangnya masing-masing lah, berbeda-beda. Iya. Dan tadi pandangannya juga bagus-bagus ya. Bagus. Dan seru-seru banyak yang maksudnya ya nggak di-record juga, kita ngobrolnya karena saking serunya jadi panjang ngobrolannya. Oke deh, kalau gitu itu buat episode kali ini. Tunggu. Mungkin untuk teman-teman, kalau ini mungkin untuk teman-teman bisa komen di bawah ini. Ini ya mungkin apa? Kalau menurut kalian kasih sayang itu kayak kasih sayang apa? itu apa sih? Benar. Bisa komen di bawah ini. Jangan lupa juga buat like sama subscribe. Yoi. Dan ditunggu juga video berikutnya. Kita Ormas di bulan berikutnya ya kan, episode yang lain. Iya. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi. Kasih. Sampai ketemu lagi di Ormas berikutnya. Thank you.